Shalom adik-adik. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita mau ngapain dulu, Kak? Kita mau lihat PR adik-adik minggu lalu. Ini dia. Efesus 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Efesus 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Efesus 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Terima kasih. Efesus 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Halo Kak, saya sudah menghafalkan di Efesus 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Terima kasih Kak. Efesus 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Terima kasih. Efesus 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Efesus 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Amin. Efesus 1 ayat 14. Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Terima kasih Kak. Efesus 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebus yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Makasih. Efesus 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sempat kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebus yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Terima kasih. Efesus 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk kemuliaannya.
Efesus 1 ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Terima kasih. Shalom adik-adik, kakak mau tes semangatnya dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke adik-adik, sekarang kita mau lebih semangat lagi. Adik-adik bangkit berdiri, kita mau nyanyiin lagu Bertambah-tambah dalamnya. Ayo Pak. Semangat ya adik-adik. Bapakku datang padaku. Dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Sampai
cinta Yesus. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi di Sekolah Minggu HKI Kalisari via online. Nah, sekarang kakak akan mengajar adik-adik untuk kelas besar, yaitu kelas Soli Deo Gloria dan kelas Sola Fide. Tapi sebelum kita mulai firman, kita mau berdoa dulu. Adik-adik kelas besar sikap berdoa juga di rumah masing-masing ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau kembali menyediakan waktu bagi kami untuk beribadah sekolah minggu dari rumah kami masing-masing Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman, kiranya Engkau mau memberkati adik-adik kami di rumah Tuhan Yesus, supaya bisa fokus mendengarkan firman dan bisa memahaminya dalam kehidupan sehari-hari Tuhan Yesus. Tuhan berkati juga kakak guru sekolah minggu yang mengajar Tuhan Yesus, baik kelas besar maupun kelas kecil. Biarlah Tuhan, apa yang keluar dari kakak guru sekolah minggu bisa menjadi pedoman dalam adik-adik kami memahami firman-Mu Tuhan Yesus, dan juga bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari Tuhan Yesus. Inilah doa kami, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau memulai pembacaan firman. Nah, kita mau membaca firman dari Perjanjian Baru, dari kitab Markus. Dari kitab Markus, adik-adik buka dari Markus 10. Markus 10 ayat 13 sampai 16. Markus 10 ayat 13 sampai 16 ya. Nah, adik-adik sudah dibuka Alkitabnya. Tapi sebelum membaca firmannya, kakak mau ngasih tahu bahwa tema kita minggu ini adalah berharga di mata Tuhan, atau berharga di matanya. Nah, jadi buka adik-adik dari Markus 10 ayat 13 sampai 16, yang itu judulnya Yesus memberkati anak-anak. Kita baca bareng-bareng ya, kakak dari sini, adik-adik dari rumah masing-masing. Kita baca 1, 2, 3. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka.
Akan tetapi, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Oke adik-adik, tadi kita sudah membaca firman dengan tema berharga di matanya atau berharga di mata Tuhan. Nah, di firman kali ini bercerita tentang Yesus yang memberkati anak-anak seperti adik-adik di rumah ini. Nah, tapi ada bagian ketika murid-muridnya memarahi orang-orang itu, tapi Tuhan Yesus malah memarahi murid-muridnya. Kenapa kok? Jadi itu ceritanya gini adik-adik. Zaman dulu itu Tuhan Yesus kan banyak membuat mukjizat. Apa aja coba mukjizatnya? Tuhan Yesus bisa membuat anggur menjadi air menjadi anggur, merubah air menjadi anggur, atau membuat orang yang buta bisa melihat, atau menyembuhkan sakit kusta, sakit lumpuh dan sebagainya. Jadi pada saat itu Tuhan Yesus lagi bersama murid-muridnya. Tiba-tiba datang nih orang tua bawa anak-anak mereka, bawa anak-anak kecil. Terus orang-orang tua ini ingin supaya anak-anaknya dijamah oleh Tuhan Yesus dengan harapan bahwa anak-anak ini terberkati, umur panjang, terbebas dari sakit penyakit dan sebagainya. Seperti Tuhan Yesus membuat mukjizat pada orang-orang yang sakit. Tapi murid-muridnya melarang dia. Disangkain orang-orang itu mau mengganggu Tuhan Yesus yang sedang mengajar. Makanya Tuhan Yesus malah, jangan menghalang-halangi mereka, biarkan anak-anak kecil itu datang kepada aku. Nah, bahkan Tuhan Yesus memeluk dan meletakkan tangannya atas anak-anak itu. Kenapa ya? Tuhan Yesus tuh sayang sekali sama anak-anak kecil. Karena menurut Tuhan Yesus, anak-anak kecil ini sangat berharga di mata Dia. Sangat berharga karena masih polos dan sederhana. Anak-anak yang seperti inilah yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, kata Tuhan Yesus kayak gitu kan. Maksudnya gimana Kak? Maksudnya kalau mau masuk kerajaan Allah harus anak kecil dulu? Bukan seperti itu maksudnya adik-adik. Nah, jadi maksudnya itu adalah Tuhan Yesus ingin kita semua ini bisa mengalami kerajaan Allah dalam hidup kita sehari-hari. Maksudnya gimana Kak? Kan kita kan sekarang ada di dunia, bukan di kerajaan Allah, bukan di surga. Nah, kerajaan Allah itu bisa kita alami bukan hanya saat kita nanti sudah meninggal dan masuk surga, tapi kita juga bisa mengalaminya saat kita masih hidup di dunia. Yang dimaksud dengan merasakan kerajaan Allah itu adalah ketika hidup kita penuh dengan damai sejahtera, bersukacita. Pokoknya hidup kita penuh dengan kedamaian. Nah, bersukacita, penuh dengan kedamaian. Terus apa lagi tadi tuh? Pokoknya hidupnya senang-senang. Itu menggambarkan seperti seorang anak kecil. Kan kalau anak kecil tuh gimana coba? Kalau anak-anak yang umur 3 tahun, 4 tahun atau seperti kalian yang masih SD, pasti kan hidupnya penuh dengan sukacita, main sana sini, ya kan? Bisa makan yang semaunya, bisa makan makanan enak tanpa perlu memikirkan misalnya harus diet, harus apa seperti orang dewasa. Pokoknya hidupnya penuh dengan sukacita, seperti anak-anak kecil kan, main, bergembira. Nah, yang dimaksudkan dengan merasakan kerajaan Allah kurang lebih seperti itu. Jadi Tuhan Yesus mau kita tuh seperti anak kecil yang hidupnya tuh penuh dengan kedamaian, penuh dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan. Dan satu lagi yang paling terpenting adalah anak-anak kecil itu polos. Anak-anak kecil itu polos dan belum mengerti tuh namanya berbuat jahat atau berbuat dosa. Anak kecil, coba anak yang baru lahir nih, bayi yang baru lahir, apakah dia sudah mengerti dosa? Pasti kan belum kan. Oleh karena itu adik-adik, Tuhan Yesus ingin supaya kita merasakan kerajaan Allah sama seperti yang dirasakan oleh adik-adik atau anak-anak kecil. Bagaimana Kak caranya coba supaya kita nih yang mau beranjak dewasa, khususnya seperti adik-adik kan, adik-adik kelas besar nih yang udah kelas 5, kelas 6, kelas 3, kelas 4 kan akan beranjak dewasa.
mungkin akan meninggalkan masa kanak-kanak. Bagaimana Kak, kita nih, kan kita nanti sebentar lagi udah bukan anak-anak lagi. Aku mau supaya hidup aku tetap bisa merasakan kerajaan Allah. Ada adik-adik caranya. Jadi caranya itu atau supaya kita bisa merasakan kerajaan Allah ada 3 cara. Yang pertama, kita harus hidup sederhana dan polos seperti adik-adik yang kelas kecil tuh. Mereka polos aja udah kan, gak ngerti apa-apa, pokoknya hidupnya penuh dengan kesenangan. Sederhana dan polos. Lawan polos apa coba? Lawannya polos itu kemunafikan atau bermuka dua. Seperti siapa? Contohnya itu seperti Yudas Iskariot. Dia waktu di Taman Getsemani mencium Tuhan Yesus. Padahal niatnya itu mau menjual Tuhan Yesus dan menyerahkannya untuk disalibkan. Itu namanya bermuka dua. Pertama-tama Tuhan Yesus dicium, disayang. Tentunya dijual. Nah, kita jangan bersikap seperti itu. Yang di depannya baik, ternyata di belakangnya jahat. Kalau anak-anak kecil kan mereka tidak mengerti seperti itu. Mereka sifatnya masih sederhana dan polos. Jadi hidup apa adanya adik-adik. Hidup menjadi orang yang baik. Tidak perlu berbuat jahat atau berpura-pura baik tapi sebenarnya jahat. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu adalah mudah diajar. Kenapa mudah diajar, Kak? Anak-anak kecil itu dari semenjak kecil pastinya kan diajarkan oleh orang tuanya untuk berbuat baik atau supaya tidak nakal. Nah, anak-anak yang dididik dari kecil untuk berbuat baik atau untuk tidak nakal oleh orang tuanya, pasti sampai besarnya juga akan seperti itu. Karena anak-anak kecil tuh mudah diajar adik-adik. Jadi kalau misalnya nih, seperti kita mengajarkan anak bayi. Kalau misalnya kita bilang, kita ajarin anak-anak kecil tuh berbicara misalnya, mama, mama, pasti dari sampai besar pun dia akan memanggil mamanya mama. Begitu juga dengan adik-adik. Kalau misalnya dari kecil diajarin untuk misalnya jangan berbohong ya, jangan berbohong, pasti sampai besarnya anak-anak itu atau adik-adik tidak akan berbohong. Beda lagi kalau misalnya dari kecil udah diajarin berbohong, kamu nanti bilangnya ini ya padahal ini, pasti sampai besarnya akan menjadi kebiasaan. Oleh karena itu anak-anak diajarkan untuk berbuat baik. Nah, sama seperti merasakan kerajaan Allah. Tadi kan yang pertama kita harus bersikap sederhana dan polos, tidak bermuka dua. Dan yang kedua, mudah diajar. Jadi adik-adik tuh seperti anak-anak yang tadi, anak bayi dan anak balita yang mudah diajar untuk berkata yang baik, untuk berkata yang jujur. Adik-adik pun harus bisa diajar. Tapi adik-adik, orang Kristen tuh banyak juga yang susah untuk diajar. Contohnya misalnya dalam pekerjaan misalnya, bekerjalah yang baik ya, jangan korupsi, atau misalnya jangan buang-buang waktu, jangan bermain-main, kerjakan yang benar gitu. Ternyata banyak yang korupsi, banyak yang buang-buang waktu, harusnya bekerja malah berpesta-pesta. Nah, kita kalau mau merasakan kerajaan Allah, kita harus mau diajar. Coba katanya, adik-adik di rumah siapa di sini yang susah untuk diajarin atau susah dibilangin maksudnya gitu. Kalau misalnya bangun tidur, nak rapikan tempat tidurnya, misalnya mama bilang gitu, terus adik-adik dengan cepat langsung rapiin, berarti adik-adik mudah untuk diajar atau mudah untuk dibilangin. Lain hal kalau misalnya mama nyuruh misalnya, Kak Devi habis bangun tidur dirapiin kasurnya, terus Kak Devi malah males lah, biarin lah, ntar malam juga tidur lagi, ngapain diberesin. Itu namanya adik-adik tidak bisa diajarin atau susah untuk diajarin. Kalau kita mau hidup bisa merasakan kerajaan Allah, kita harus mudah untuk diajar. Karena firman Tuhan berkata, orang yang bijak pasti mau untuk diajari gitu adik-adik. Nah, yang ketiga supaya kita bisa merasakan kerajaan Allah dalam hidup kita, yaitu adalah percaya penuh pada Bapa. Pada Bapa di sini dalam artian orang tua. Biasanya kan anak-anak kecil pasti selalu bergantung pada orang tua kan, salah satunya kepada Bapa. Nah, misalnya nih lagi diajak jalan-jalan, terus lagi keasikan, tahu-tahu tangan kita dilepas nih, tangan kita lepas dari gandengan, pasti kita langsung cari kan, Bapak mana nih, aduh nanti aku takut hilang. Begitu juga kita
kita harus percaya pada kalau kita ini dalam artinya Bapa yang di surga, itu Tuhan Yesus. Kita harus percaya penuh pada Bapa kita yang di surga, adik-adik. Jadi kita harus mempercayakan hidup kita pada Tuhan Yesus, pada Bapa di surga. Karena apa yang sudah Tuhan rencanakan dalam hidup kita adalah yang terbaik. Jangan kita percaya sama orang lain atau kepada Allah-Allah lain. Sama seperti seorang anak kecil yang bergantung pada orang tuanya, yang bergantung pada bapaknya, kita juga harus percaya penuh pada Bapa kita yang di surga, kepada Tuhan Yesus, supaya hidup kita pun bisa menjadi hidup yang damai sejahtera. Hidup kita tenang-tenang aja. Adik-adik pasti tahu kan lagu burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan. Terlebih diri kita pasti dikasih Tuhan. Padahal burung pipit hidupnya bebas kan di luar, tidak menanam padi, tidak perlu menanam sayur, tidak perlu memelihara hewan untuk disembelih dimakan dagingnya, tapi dia tetap dipelihara Tuhan untuk hidup, disediakan makanannya sama Tuhan. Karena burung-burung itu percaya bahwa dia akan dipelihara. Kita juga harus percaya sepenuh sama Bapa kita di surga bahwa hidup kita pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Nah, itu adik-adik tadi tips-tips supaya kita bisa merasakan kerajaan surga. Sama seperti anak-anak kecil yang tadi disambut oleh Tuhan Yesus, kan Tuhan bilang, sambutlah anak kecil itu seperti menyambut kerajaan surga. Seperti yang tadi firman Tuhan bilang di Markus 10 ayat 15, Tuhan Yesus bilang gini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Jadi anak-anak kecil kan pasti berlarian kan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku mau sama Tuhan Yesus nih, misalnya aku mau peluk, aku mau sayang-sayang Tuhan Yesus. Nah, kita harus menyambut, kita juga harus menjadi anak-anak kecil itu yang polos, bersukacita, damai sejahtera, tenang, yang hidupnya mau diajar, yang hidupnya percaya penuh sama Bapa di surga. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus bisa menjadi seperti itu Tuhan Yesus, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan itu, Tuhan Yesus suruh itu, supaya hidup kita juga penuh dengan damai sejahtera, bisa merasakan kerajaan Allah dalam hidup kita sehari-hari. Nah, kalau kita sudah bisa seperti itu, tentunya kita juga pasti akan dianggap Tuhan untuk berharga di mata Tuhan. Kita semua ini berharga di mata Tuhan, adik-adik. Sama seperti adik-adik misalnya punya barang kesayangan yang berharga banget, boneka kesayangan atau bola kesayangan, atau bahkan kalau zaman sekarang handphone kesayangan, adik-adik pasti adik-adik akan menjaga barang-barang itu kan, supaya tidak rusak, supaya tidak kotor, supaya tidak robek, tidak koyak. Begitu juga kita adik-adik, kita ini berharga di mata Tuhan, kita pasti dijaga sama Tuhan supaya kita bisa menjalani hidup yang baik dan benar. Adik-adik juga harus, walaupun adik-adik nanti sudah dewasa, sudah tidak anak-anak lagi, bukan berarti adik-adik tidak bisa merasakan kerajaan Allah. Adik-adik harus menerapkan sifat-sifat yang tadi, tips-tips yang tadi ada 3 itu. Menjalani hidup yang sederhana dan polos, mau diajar atau mudah diajar, dan ketiga percaya penuh pada Bapa. Oke adik-adik, firman kita hari ini sudah selesai dengan tema berharga di mata Tuhan. Sama seperti kita berharga di mata Tuhan. Nah, kakak mau kasih tugas untuk adik-adik kelas besar. Tugasnya itu kita mau membuat prakarya pembatas buku atau Alkitab. Jadi adik-adik misalnya habis baca buku atau Alkitab, atau membaca ayat kesayangan adik-adik, bisa ditandain nih pakai pembaca Alkitab. Jadi kalau misalnya mau baca lagi, tinggal dibuka deh, dan ada hiasan-hiasannya adik-adik. Nah, pembatas Alkitab ini, alat-alat yang adik-adik harus siapkan adalah pertama, kertas. Kakak punya di sini kertas kosong yang sudah berwarna, kertas HVS yang agak tebal yang berwarna biru. Adik-adik di rumah bisa memakai kertas HVS biasa yang warna putih, tapi kalau bisa jangan buku tulis adik-adik, jadi kertas HVS yang polos yang tidak ada tulisannya. Nah, yang kedua adik-adik membutuhkan alat tulis, pulpen, jangan pensil karena nanti takut terhapus, pulpen saja. Lalu yang ketiga bisa pensil warna, alat mewarnai, pensil warna atau krayon atau spidol kalau adik-adik punya. Nah, yang keempat adik-adik siapkan gunting.
Nah, yang kelima, adik-adik bisa siapkan tali atau plastik boleh, plastik yang tidak terpakai bisa digunting-gunting seperti tali agak panjang, atau mungkin benang yang agak tebal. Jadi benangnya jangan satu lapis terlalu tipis, jadi bisa berlapis-lapis, bisa 5 lapis atau lebih supaya agak tebal. Adik-adik siapkan. Nah, yang pertama, kakak menyiapkan bentuk seperti awan. Adik-adik boleh kotak biasa saja boleh, atau gambar salib boleh. Nah, kalau sudah bikin bentuknya, adik-adik gunting sesuai dengan ukuran pembatas Alkitab atau buku. Jangan terlalu besar, tapi jangan terlalu kecil juga, supaya bisa ditulis ayatnya. Nah, kan ada 2 sisi. Yang pertama itu, di sisi yang pertama, adik-adik tuliskan ayat Yesaya 40 ayat 8. Yesaya 40 ayat 8 yang isinya, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selamanya. Ini ayat supaya adik-adik bisa terus mengingat firman yang sudah kakak guru sekolah minggu berikan setiap minggunya. Nah, adik-adik tulis di kertas HVS yang sudah digunting dalam bentuk bermacam-macam tadi, terserah adik-adik mau bentuk apa. Nah, kalau sudah, di sisi yang lain, di belakangnya, adik-adik tulis salah satu ayat di Alkitab, ayat kesayangan adik-adik, atau ayat kesukaan adik-adik. Misalnya, aku suka banget nih Matius 6 ayat 33. Nah, adik-adik tulis di situ. Kalau Kak Devi di sini ayat kesukaannya Mazmur 121 ayat 2. Adik-adik tulis di situ ya. Kalau sudah, bisa dihias. Untuk bagian yang Yesaya 40 ayat 8, hiasannya seperti ini adik-adik. Ada gambar bunga dan juga daun. Seperti ini. Dan di ayatnya dikasih warna. Nah, kalau sudah, belakangnya juga dihias. Belakangnya juga dihias. Boleh terserah adik-adik. Kalau kakak hiasannya seperti ini. Hiasannya seperti ini. Kalau sudah diwarnain yang cantik, bunga-bunganya dan juga daunnya. Kalau sudah diwarnain, adik-adik kasih pembolong di atasnya untuk meletakkan tali. Kalau adik-adik punya pembolong kertas bisa lebih bagus. Kakak di sini nggak ada pembolong kertas, jadi kakak bolongin sendiri supaya rapi. Kakak kasih tahu caranya ya, seperti ini. Nah, kalau sudah dimasukkan talinya, kakak punya talinya ini kayak gini, kayak tali apa nih ya? Tali goni gini. Adik-adik kalau bisa pakai rafia juga nggak apa-apa, tali rafia, tapi dibikin digunting lagi ujungnya supaya ada hiasannya. Digunting acak-acakan gitu. Jadi nggak tali banget. Kalau sudah dimasukin lubangnya seperti ini. Masukin ke lubangnya, tadi kakak sudah kasih tahu juga caranya masukin ke lubangnya. Nah, ini sebenarnya lebih baik lagi kalau dilaminating, tapi kalau nggak ada, supaya jangan robek, adik-adik bisa lapisin pakai solasi bening sampai semuanya ketutupan. Sampai semuanya tertutup pakai solasi bening. Nah, kalau sudah jadi Alkitabnya, pembaca Alkitabnya, adik-adik bisa letakkan di Alkitabnya deh. Seperti ini.
Kalau sudah, seperti biasa PR-nya difoto di grup orang tua sekolah minggu. Fotonya boleh sama adik-adiknya, jadi fotonya 2 kali. Foto pembaca Alkitabnya 1, sama foto sama adik-adiknya kayak gini. Misalnya kakak gini, foto. Nah, kalau sudah, bisa dikirim deh ke grup orang tua. Firman kita hari ini sudah selesai, kita mau doa penutup. Jangan lupa PR dikerjakan dan firmannya diingat ya. Kita mau doa penutup. Adik-adik siap berdoa, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena firman-Mu sudah kami dengarkan tadi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kami ternyata berharga di mata-Mu dan selalu Engkau kasihi dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan Yesus, izinkan kami untuk bisa terus merasakan kerajaan-Mu, berapapun usia kami dan dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Tuhan, izinkan kami untuk terus mengingat firman-Mu supaya hidup kami penuh dengan damai sejahtera dan ketenangan Tuhan Yesus. Inilah doa kami, hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Adik-adik berharga, kakak berharga, Kayana berharga, Kalisa berharga, Bang Jose berharga, Bang Megan berharga, kita semua istimewa. Untuk merespon firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Aku Istimewa. bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Kau telah memberi kami kesehatan, rezeki Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, berkatilah kakak sekolah minggu, teman-teman, Amang Pendeta dan Ninang Pendeta. Berkatilah keluarga kami Tuhan, berilah rezeki, kesehatan, dan kekuatan Tuhan. Jauhkanlah dari virus corona Tuhan. Semoga virus corona bisa cepat pergi dari bumi kita ini Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah bersyafaat juga. Sekarang kita mau persembahan, adik-adik dapat mempersiapkan persembahannya. Untuk adik-adik dapat memberikan persembahan ke orang tua, dan orang tua dapat memberikan ke gereja atau dengan mentransfer ke rekening gereja. Dan untuk persembahan kita akan melakukan satu pujian dalam Yesus kita bersaudara.
Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat, pemberian dan ucapan syukur. Kami di sini mempersembahkan diri kami dan sebahagian dari pemberian sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja-Mu dalam mempergunakannya demi pengembangan kerajaan-Mu yang datang di dunia dan di tengah-tengah gereja-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Ajarlah kami agar kami mau bersyukur kepada-Mu dan memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dan kasih karunia Tuhan kita, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Oh